Bab 26-27. Sakit hati gadis CEO. Semua orang menoleh ketika mendengar suara Irene. Ketika melihat penampilan Irene semua terkejut kecuali asisten L yang sudah melihat sebelumnya. Apa yang dilakukan Irene? Batin Mama Andini bertanya. Kakak terlihat seperti orang kalangan bawah, tapi masih cantik hihi, batin ayah terkikik geli. Cih, gadis murahan, batin Tasya menghina. Ternyata anak buangan, batin Mama Diva menyeringai. Permisi, ini minumannya nyonya, ucap Irene sampai di meja Irene meletakkan minuman dan makanan yang ia bawa. Pembantu baru ya Jeng, kok baru lihat saya, tanya ibu tiri Irene. Iya, baru kemarin bekerja, bohong Mama Andini. Hati-hati lo Jeng, dia bukan orang baik, ucap ibu tiri Irene dengan suara agak keras. Bukan orang baik gimana Jeng? Tanya Mama Andini sebelum ibu tiri Irene menjawab. Irene sudah berdiri dan pamit ke belakang. Saya permisi nyonya, ucap Irene setelah meletakkan minuman. Iya, ucap Mama Andini tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya sedangkan Irene hanya tersenyum tipis. Takutkan kamu makanya kamu pergi? Aku kasih tahu Jeng, dia itu sebenarnya perempuan gak bener suka jalan sama om-om, kata ibu tiri Irene. Masak sih Jeng, ucap Mama Andini pura-pura terkejut. Iya Jeng, beberapa minggu kemarin, Tasya sempat lihat dia keluar hotel Jeng. Iya kan Tasya, kompor ibu tiri Irene dan Tasya pun menganggukkan kepalanya. Masak sih Jeng? Gak mungkin wajahnya aja orang baik-baik Jeng, ucap Mama Andini. Iya bener Jeng, Jeng jangan suka nilai orang dari wajahnya, ucap ibu tiri Irene. Cerminan diri sendiri, batin asisten L. Kayak kalian baik aja, batin ayah. Hihi masa gitu sih, ucap Mama Andini pura-pura jijik. Diminum Jeng, diminum nak Tasya, imbuh Mama Andini. Tapi ini enggak dikasih racun kan Tante, tanya Tasya. Enggak akan berani dia, ucap Mama Andini. Bener ya Jeng, ucap ibu tiri Irene. Iya lagian ada CCTV kok, tenang aja, ucap Mama Andini meyakinkan. Mereka pun meminumnya, tak hanya mereka yang lain pun juga meminumnya. Sedangkan seseorang di balik tembok menyeringai, 5 menit dari sekarang, batin orang itu. J. Gantung ibu tiri Irene. Maga lupakan hari ini kita mau makan malam di luar, potong asisten L sambil mengedipkan sebelah matanya, karena asisten L sudah dapat kode dari Irene untuk mengusir nenek lampir dan nenek gayung. Oh iya? Ya udah kamu sama adik kamu siap-siap dulu sana, ucap Mama Andini. Kita ke atas dulu Ma, yuk Dik, ajak asisten L ke ayah. Ayo Kak, sambut ayah. Mereka berdua berjalan ke atas tanpa pamit pada nenek sihir dan nenek gayung. Maaf ya Jeng, bukannya mau ngusir tapi kita ada acara keluarga. Jadi, kata Mama Andini gantung. Oh iya, kalau begitu kami pulang dulu ya Jeng, pamit ibu tiri Irene lalu berdiri dari duduknya yang diikuti Tasya. Kami pulang dulu Tante, ucap Tasya lalu mereka berdua pulang ke rumah. Setelah kepergian nenek sihir dan nenek gayung, Irene memanggil semua keluarganya untuk menyaksikan tontonan menarik. Di ruang tamu tempat mereka berkumpul ada Irene, ayah asisten L dan Mama Andini. Kakak kok pakaiannya kayak gini, ucap ayah memegang baju yang dipakai Irene. Entah tahu tuh kakakmu, ucap Mama Andini. Hehehe, rencana Irene ini Ma, ucap Irene. Tapi kakak dihina terus sama mereka, kesal ayah saat ingat hinaan mereka. Iya bener itu kata adikmu, ucap Mama Andini. Hehe biar dia hina Irene sepuasnya dulu Ma, kalau sudah waktunya baru dia nangis sepuasnya, ucap Irene asal.
Baju kakak dapat dari mana? Tanya ayah. Dari teman kakak, ucap Irene tangannya mulai bergerak di atas laptop. Kakak ngapain sih? Tanya ayah penasaran. Nanti juga tahu, ucap Irene. Kita di sini mau ngapain sih Irene? Tanya Mama Andini. Iya kak, timpal ayah. Sedangkan asisten L yang dari tadi di sana hanya diam karena ia tipe orang yang cuek jadi ia tak bertanya lebar, dan ia tahu Irene mau melakukan apa. Selesai. Nih lihat, ucap Irene dengan rasa penasaran. Mereka pun melihat, di sana sebuah rekaman CCTV memperlihatkan dua orang perempuan, yang sedang memegang perutnya mereka berebutan untuk masuk ke kamar mandi. Tasya cepet mama gak kuat, teriak ibu tiri Irene. Iya sebentar lagi, ucap Tasya yang ada di dalam kamar mandi. Cepat Tasya, ibu tiri menggedor-gedor pintu tak lama Tasya keluar. Lama, ucap ibu tiri Irene lalu masuk ke dalam beberapa detik kemudian. Tasya hendak melangkah tapi ternyata ganti perut Tasya yang mules ia pun memanggil mamanya. Ma cepat Tasya kebelet lagi, teriak Tasya. Sebentar, ucap ibu tiri Irene dari dalam tak butuh waktu lama ibu tiri Irene keluar sekarang gantian Tasya yang masuk. Lega, ucap ibu tiri Irene senang tapi beberapa detik kemudian, ia memegang perutnya lagi dan ia pun mulai memanggil Tasya lagi menggedor-gedor pintu. Mereka berdua masuk keluar kamar mandi cukup lama sekitar 5 jam. Dan mereka pun mengumpat kesal karena dia harus bergantian ke kamar mandi, karena air yang ada di kamar mereka mati, yang hidup cuma kamar mandi dekat dapur yang ada CCTV-nya. Memang Irene yang melakukan itu semua, mematikan saluran air dan memberi obat pencahar dosis sedang, pada minuman yang diminum mereka berdua. Obat pencahar bekerja 5 menit sesudah meminumnya. Jadi saat mereka berdua sampai di depan gerbang rumah Irene mereka sudah memegang perutnya, lalu mereka berlari sambil memegang perut dan pantatnya menuju rumahnya. Haha makan tuh obat pencahar 5 jam setelahnya, sekarang mereka berdua sedang terkapar lemas di sofa ruang tamu. Pasti ini kerjaan anak sialan itu, umpat ibu tiri Irene lemas, pasti itu ma, ucap Tasya lemas. Awas saja kau, tunggu pembalasanku, marah ibu tiri Irene mengepalkan kedua tangannya. Sedangkan di rumah Irene tepatnya di ruang tamu semua orang yang menyaksikan tontonan gratis, tertawa terbahak-bahak karena melihat wajah tersiksa mereka asisten L yang biasanya kaku sekarang malah ikut tertawa. Haha, syukurin lo dasar nenek lampir, ucap ayah dengan tawanya. Pasti tadi kamu kasih mereka obat pencahar ya nak? Tanya Mama Andini. Hehe iya ma, ucap Irene tersenyum. Mama Andini hanya menggeleng kepala melihat tingkah Irene. Mama Andini sudah tahu semua perbuatan kedua orang itu, karena Irene sudah menceritakan kehidupannya yang ia alami dan Mama Andini merasa iba. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Irene. Dan Mama Andini berharap Irene bisa bahagia suatu saat nanti. Bab 27. Setelah pertemuan dengan Tuan Davin, Irene dan asisten L sudah kembali ke kantor. Saat perjalanan menuju kantor Irene sempat menanyakan asisten L, kenapa asisten L seakan terburu-buru untuk kembali. Sikapnya tak biasa membuat Irene semakin curiga. Asisten L, panggil Irene. Iya Miss Ler, ada yang Miss Ler butuhkan. Tanya asisten L. Kamu tadi kenapa? Tak seperti biasanya. Tanya Irene basa-basi. Tak seperti biasanya bagaimana Miss? Saya biasanya saja, ucap asisten L belum tahu maksud Irene. Tadi kamu terlihat buru-buru pergi, dan sesekali kamu melirik asisten Ken, ucap Irene mulai memancing. Tidak ada, saya tidak pernah melirik asisten Ken,
mungkin perasaan Miss Ler aja kali, gugup asisten L. Iya kah? Tapi kok asisten L gugup sih? Tanya Irene. Enggak, saya enggak gugup kok, mungkin perasaan Miss Ler saja, elak asisten L. Jangan sampai nonanya tahu jika dia melirik asisten Ken terus padahal mah Irene sudah tahu. Oh iya kali ya, mungkin perasaanku saja, ucap Irene. Mungkin Miss, ucap asisten L. Selamat-selamat batin asisten L sambil mengusap dadanya. Tapi asisten L, ucap Irene seperti orang berpikir. Tapi apa Miss, ucap asisten L siap siaga karena biasanya jika Irene Mevi korek informasi maka ia akan memberi pertanyaan yang menjebak. Tak apa-apa, gak jadi, ucap Irene. Asisten L menghela nafas lega, saat Irene berhenti bertanya. Jika Irene berlanjut bertanya, mungkin dia harus siap memberi jawaban yang masuk akal. Tapi menurutku asisten Ken tampan sekali. Iya kan asisten L, pancing Irene dengan muka yang sok mendambakan asisten Ken. Kit. Aduh, kenapa kau rem mendadak asisten L? Kesal Irene karena asisten L tiba-tiba mengerem mendadak. Maaf Miss, tadi ada kucing lewat, bohong asisten L. Tapi kau tak menabraknya kan, ucap Irene khawatir karena ia suka sekali kucing. Tidak Miss, ucap asisten L sambil menjalankan kembali mobilnya. Sekali lagi maaf Miss, saya benar-benar tidak sengaja, ucap asisten L merasa bersalah. Tak apa, tapi bagaimana menurutmu? Tanya Irene mencari informasi. Bagaimana apanya Miss? Ucap asisten L pura-pura lupa. Cek itu loh asisten Ken cakep kan? Ucap Irene sambil menaik turunkan alisnya. Cakep dari mananya Miss? Cakep jika dilihat dari sedotan, lagi pula dia itu play. Ucapan asisten L terhenti karena dirinya hampir keceplosan. Mampus kau Selena, kenapa sih nih bibir gak ada remnya, batin asisten L merutuki kebodohannya. Asisten L kau, jangan-jangan kau, goda Irene. Maaf Miss, kita sudah sampai, saya permisi dulu mau ke toilet. Sudah gak tahan soalnya, ucap asisten L buru-buru turun dari mobil untuk menghindari pertanyaan menjebak Irene. Bodoh-bodoh kau Selena, dasar bibir, batin asisten L, sambil menepuk pelan bibirnya seraya melangkah menuju toilet. Karyawan yang melihat asisten L menepuk bibirnya, dibuat bingung tapi mereka hanya mengangkat bahu karena itu bukan urusannya. Sedangkan Irene masih di mobil, karena asisten L sudah turun tanpa mendengar jawaban Irene. Dasar asisten L gak ada akhlak, haha, bercanda asisten L pis. Sebelum turun Irene mengirim pesan ke sahabatnya untuk mencari tahu, apa hubungannya asisten L dengan asisten Ken karena Irene curiga mereka ada suatu cerita, terlihat dari tingkah asisten L saat membahas asisten Ken. Malam hari setelah makan malam, Irene tak langsung ke kamarnya, melainkan di ruang kerja melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Disinilah ia berada di ruangan yang cukup luas. Di dalamnya terdapat beberapa rak buku, sebuah sofa cukup besar, sebuah TV, dan ada sebuah kasur yang cukup besar. Ruang kerja Irene ia desain seperti kamarnya, tapi lebih lengkap dan lebih luas. Kamar utama, yang ia tempatilah sengaja mendesain seperti kamarnya, agar saat lelah bekerja bisa istirahat di sana. Saat ini Irene duduk di kursi kerjanya menyelesaikan pekerjaannya, yang kurang sedikit sudah selesai sebelum membaca informasi tentang asisten L dan asisten Ken yang ia dapat dari sahabatnya. 2 jam sudah berlalu, kini ia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Saatnya membaca informasi tentang asisten L dan asisten Ken karena ia sudah tak sabar melihatnya.
La mulai membuka email yang dikirim sahabatnya lalu ia membacanya secara cepat dan tak ada yang terlewat, karena tak menyangka Irene pun membacanya ulang. Dan ternyata apa yang ia duga ternyata benar bahwa asisten Elle dan asisten Ken punya hubungan. Asisten Ken adalah mantan kekasih asisten Elle. Ternyata dugaanku benar mereka punya cerita. Asisten Elle. Kukira kau tak pernah punya pacar, gumam Irene sambil tersenyum. Lalu ia menyudahi pekerjaannya, ia menutup laptopnya berdiri dari duduknya kemudian melangkah ke arah pintu, lalu membukanya setelah ia melangkah keluar menutup pintunya lalu berjalan menuju dapur. Rasa haus membuatnya mau tak mau harus turun. Sampai di dapur ia segera membuka kulkas mengambil minuman dingin tanpa basa-basi ia langsung meminum nih. Ah segernya, ucap Irene, lalu menaruhnya kembali minumannya ke asalnya, lalu ia kembali menaiki tangga menuju kamarnya, sampai di kamarnya ia langsung merebahkan diri tak lama matanya pun terpejam. Keesokan paginya adalah hari yang ditunggu-tunggu semua orang. Ya weekend hari di mana semua orang beristirahat dari pekerjaannya sementara menghabiskan waktu bersama keluarga. Di rumah Irene tepatnya di ruang keluarga, sudah ada asisten Elle yang baru selesai jogging dan Mama Andini. Baru pulang Elle, ucap Mama Andini, iya nyonya, ucap asisten Elle. Kau ini, sudah berapa kali Mama bilang nggak usah kamu manggil Mama dengan embel-embel nyonya, protes Mama Andini. Kau sudah kuanggap sebagai putri kandung Mama juga, seperti Irene, imbuh Mama Andini. Iya Ma, maafkan Elle, ucap asisten Elle. Iya lain kali jangan diulangi lagi, ucap Mama Andini. Elle enggak janji Ma, ucap asisten Elle. Kau ini, terserah kau sajalah, sana kamu mandi abis itu kamu sarapan, titah Mama Andini. Iya Ma, Elle mandi dulu, pamit Elle yang sudah bangun dari duduknya, lalu berjalan meninggalkan Mama Andini untuk melaksanakan perintah sang ratu. Asisten Elle saat awal sampai di Indonesia, hingga sekarang ia tinggal bersama Irene. Tak pernah sekalipun ia tinggal di apartemen walaupun ia punya apartemen. Karena Irene menolak keras, asisten Elle seorang wanita tak baik untuk tinggal sendiri walaupun asisten Elle bisa menjaga diri tapi yang namanya manusia tak ada sempurna, pasti ada titik kelemahannya. Makanya Irene tak memperbolehkan asisten Elle tinggal sendiri. Karena takut terjadi apa-apa dan tak ada orang yang bisa dimintai bantuan.